Shalom semua, selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta di hari Minggu biasa yang ke-16. Romo pada siang hari ini adalah Romo Matthews Road dari Teknik Chicago, dibantu dengan Deacon Antonius dan juga para lektor dan petugas misa di OLA Atlanta. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan dari puji syukur nomor 322. 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia, jadikan keluarga dalam cinta dan mesra, agar bahagia. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat siang, selamat datang dalam perayaan Ekaristi Suci pada hari Minggu biasa ke-16. Pada perayaan ini kita juga mendoakan saudara kita Teddy Williams yang meninggal bulan Juli ini tanggal 12. Kita juga berada bersama kita hari ini Suster Lucia dari Jakarta dan juga dari Seattle, para anggota KKI Seattle, dan juga mungkin ada dari negara lain yang ikut hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang penabur yang menabur benih
Dan benih itu tumbuh di antara tanah bebatuan, semak belukar, di antara ilalang yang tumbuh di antara gandumnya. Dalam kehidupan keseharian kita, kadang secara sadar maupun tidak sadar, mungkin kita memilih menjadi ilalang. Mungkin kita memilih menjadi semak belukar bagi orang lain. Tetapi Tuhan tetap bersabar. Tuhan memberi kita waktu untuk berubah, untuk kembali kepadanya. Menyadari keterbatasan, kelemahan, dan dosa-dosa kita, marilah kita gunakan kesempatan berahmat ini, memohon ampun dari Tuhan atas tindakan, pikiran, dan perkataan kita yang salah. Kita memohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, ilalang dan gandum Kau biarkan tumbuh bersama. Karena segala Kau arahkan kepada kebaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau amat sabar terhadap manusia. Kekuasaan dan keadilan-Mu melindungi semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau bersabda, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluluhkan Engkau. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Allah.
Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah amin. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaharuan bagi hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Apabila mereka berdosa, kuberi kesempatan untuk bertobat. Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu. Dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tidak percaya akan penuhnya kekuasaan-Mu. Orang yang berani menentang kekuasaan-Mu, Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan. Dan Engkau sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajarkan umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu, Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pujilah
puji Allah, Tuhan yang Maha Rai. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguhlah besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban, hanya Engkaulah Allah. Pujilah Allah, Tuhan yang Maha Rai. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang. Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Pujilah Allah, Tuhan yang Maha Rai. Bacaan kedua. Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelamati hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Romo mohon berkat. Semoga roh Tuhan turun atasmu untuk mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya,
Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ilalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum-gandumnya ke dalam lumbungku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dengarkanlah sabdamu ya Tuhan, dalam hati kami. Semoga dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita dileburkan. Amin. 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 Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil minggu lalu, minggu ini, dan minggu depan sepertinya menggambarkan suasana di mana kita sedang bercocok tanam. Dia membawa saya kembali pada masa kecil, bercocok tanam bersama saudara-saudari di persawahan di kampung. Minggu lalu kita mendengar Yesus berbicara tentang penabur menebarkan benih di antara bebatuan dan semak berduri. Minggu ini Yesus berbicara tentang benih yang tumbuh. Benih gandum, tapi juga ada benih ilalang. Mendengar sabda Allah dan menyaksikan karya Tuhan di taman kehidupan kita, saya melihat sepertinya sudah semakin jauh kita beranjak dari taman yang sempurna itu ke Daus. Dunia ini sudah menjadi suatu tempat bebatuan, semak belukar, dan penuh ilalang. Dalam masa pandemik ini, dan kita melihat situasi yang baru saja terjadi beberapa minggu lalu, protes, kemarahan dan ketakutan yang berlebihan terekspresi lewat pembakaran gereja, penghancuran patung-patung, seolah-olah mengatakan hidup kita ini hanya itu saja. Taman kehidupan yang diciptakan Tuhan begitu indah sudah dipenuhi, ditumbuhi semak berduri. Di tengah semua yang sedang terjadi di dunia kita saat ini, dalam perumpamaan Injil hari ini Yesus berbicara tentang dua benih yang lain. Benih kesabaran dan harapan Allah. Tuhan tidak kehilangan harapan dan kesabaran tentang apa potensi kita akan terjadi. Apa yang akan terjadi pada diri kita. Di dalam dunia ilmu genetik tumbuhan, ada satu prinsip yang disebut Pavlovian mimicry. Prinsip ilmiah ini ditemukan oleh seorang ahli genetik tumbuhan dari Rusia, namanya Nikolai Vavilov. Makanya dinamakan Pavlovian mimicry. Dia menemukan bahwa semak belukar atau ilalang
sering dapat meniru karakteristik dari tumbuhan di sekitarnya. Vavilov menemukan bahwa gandum hitam atau yang kita sebut rye, ketika tumbuh di antara gandum, dapat menghasilkan biji yang hampir persis sama dengan gandum yang sebenarnya. Dan bahkan bisa menyesuaikan pola perkembangan dan pertumbuhannya untuk mengikuti durasi waktu pertumbuhan dan perkembangan yang sama seperti gandum. Karakternya ini bisa berubah mengikuti karakter tumbuhan yang berada di sekitarnya. Artinya bahwa rye atau gandum hitam ini bisa menjadi sesuatu yang lebih dari dirinya sendiri. Mungkin ini adalah salah satu alasan mengapa pemilik tanah dalam Injil yang kita dengar hari ini, tuan tanah ini berkata, jangan segera menghancurkan semak berduri atau ilalang itu, biarkan dia tumbuh di antara gandum. Mungkin tuan tanah ini mengerti misteri tentang bagaimana Tuhan bekerja di alam ciptaannya. Mungkin dia ingin melihat apakah semak atau ilalang pada dasarnya akan menjadi gandum. Saudara-saudari, Tuhan terus memberi kita waktu, memberi kita kesempatan. Itu seperti Om Ebit sering kita dengar katakan, kita masih diberi waktu, kita masih diberi kesempatan. Dan waktu atau kesempatan itu adalah karunia berharga bagi kita manusia untuk bertumbuh dan belajar menjadi lebih dari apa adanya. Tuhan menawarkan dunia kemungkinan dan kesabaran. Kita mendengarnya dalam bacaan pertama. Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik. Apabila mereka berdosa, kau beri kesempatan untuk bertobat. Bagi kita yang sering lebih merasa seperti semak, ilalang daripada gandum, sabda Tuhan ini seharusnya menjadi berkat yang melegakan kita, bahwa masih ada kesempatan untuk kita bisa berubah menjadi gandum yang dimaksudkan. Pertanyaan untuk kita pagi ini, apa yang kita lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Di dunia yang penuh ilalang, semak, dan bebatuan, bagaimana kita akan berusaha untuk tumbuh menjadi gandum? Dalam beberapa saat nanti, kita akan menerima gandum yang terbaik, tubuh Kristus dalam Ekaristi. Seperti nyanyian bahasa Inggris yang kita sering dengar, we will become what we receive. Kita menjadi apa yang kita terima. Siang hari ini mari kita jadikan ini sebagai doa kita untuk menjadi lebih dari apa adanya, untuk menjadi sakramen yang hidup di dunia yang penuh semak belukar, menjadi gandum bukan ilalang di ladang Tuhan. Ketika kita menerima Yesus dengan tangan kita dan menyambutnya ke dalam hati kita, kita berdoa agar kita dapat diubah, agar kita dapat memulai dengan cara yang kecil sekalipun, benih demi benih, hati ke hati, untuk mengubah dunia kita. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk membenahi diri dan hidup kita, untuk terus bertumbuh dan menghasilkan panenan berlimpah bagi Tuhan, bagi sesama, dan hidup kita sendiri. Saudara-saudari, Tuhan masih tetap sabar dan masih berharap, karena keselamatan dapat mengatasi segalanya. Saudara-saudari, menanggapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengar dan renungkan,
marilah kita memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang lalu terbang penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga Sri Paus dan para uskup Kau kuatkan untuk bersikap murah hati dan sabar. Semoga mereka berkenan menampung dan menerima putra-putri gereja yang membuat ribut. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat beriman yang dengan tulus hati mengusahakan pembaruan gereja. Ya Bapa, semoga para pembaru gereja menunjukkan pengertian bagi saudara-saudari yang kurang bisa mengikuti derap maju mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi bangsa-bangsa di dunia. Ya Bapa, semoga semua bangsa bersatu dalam usaha mencari perdamaian, serta mengarahkan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah-masalah kelaparan dunia, serta menunjang negara-negara berkembang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang. Ya Bapa, semoga semua orang belajar untuk saling mempercayai serta saling mendukung, sehingga bakat semua orang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan demi hari depan yang hendak kami bangun bersama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat yang berkumpul di tempat ini. Ya Bapa, semoga kami sabar satu sama lain, serta saling menolong untuk menanggung beban kami masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota komunitas kita, saudara dan keluarga kita yang sedang sakit, kita berdoa agar mereka segera sembuh, terutama keluarga dari Diki yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah dengan belas kasih-Nya melimpahkan kesembuhan bagi Diki sekeluarga dan bagi kita semua. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dan juga bagi orang-orang yang telah meninggal dunia dalam iman gereja. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membangkitkan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus dari alam maut. Kami mohon, bangkitkanlah dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dalam iman gereja, terutama Bapak Fransiskus Kristanto yang meninggal 7 tahun yang lalu, dan rekan kami Teddy Williams yang meninggal 7 hari yang lalu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosanya, berikanlah istirahat abadi bersama para malaikat dan para kudus-Mu di surga. Dan juga berikanlah ketabahan dan keikhlasan bagi rekan-rekan dan orang-orang yang mengasihinya di dunia ini, terutama bagi ibu asuhnya, Suster Lucia, dan para pengasuh lainnya di rumah Pondok Boncel. Para sahabat dan semua yang berduka atas kepergiannya,
Berikanlah penghiburan dan ketabahan iman kepada kami semua. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita melantunkan lagu persembahan dari puji syukur nomor 379. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepadamu dan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerampuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi.
Kudus Allahku, kudus Tuhanku, surga serta bumi, penuh kemuliaan-Mu, Hosana, Hosana, terpujilah. Hosana, Hosana, Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau tertawa, Tuhan sekarang Engkau hidup, Engkau hidup selama-lamanya. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup-uskup kami Gregory, Ned, dan Joel, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu Fransiskus dan Teddy yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengentaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Roh-Mu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Tuhan. Salam damai. 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 Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. tubuh dan darah Kristus bersekutu.
Bagi kita semua yang di rumah yang tidak bisa menerima komuni, marilah bersama-sama kita berdoa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Kita melantunkan lagu komuni nomor 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanamkan dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, mohon waktu untuk pengumuman sebentar, Romo. Selamat siang semuanya yang di rumah, dimanapun kalian berada. Hari ini tidak ada pengumuman yang khusus. Terima kasih kepada para petugas
yang bertugas di Ola dalam 10 minggu terakhir ini, kita mengalami kemajuan ya. Sekarang hampir semuanya sudah dari Ola Chapel. Jadi udah ada solis, lektor yang dari dulu memang sudah bertugas, dan mungkin kurang satu sekarang pemain musik. Jadi mungkin kalau ada kalian yang bisa meluangkan waktu dan bersedia untuk datang ke Ola Chapel dan bisa bermain musik, bisa menghubungi Pandu apa Asien. Nggak butuh yang jago-jago, pokoknya bisa bermain musik dan lebih memeriahkan misa kita setiap minggu. Terima kasih Romo Matius dan Deacon Panca yang bertugas minggu ini. Dan untuk kalian semua selamat berhari Minggu, dan ada sepatah dua patah kata dari Deacon Panca untuk tambahan. Mungkin saya tambahkan sedikit tentang himbauan Bapak Ketua kita, Robert Susanto, yang menghimbau supaya mungkin ada yang mau memberikan pelayanan tambahan supaya untuk memeriahkan misa kita. Bagi para petugas yang datang ke kapel ini setiap minggu, saya juga menghimbau untuk keluarganya mengikuti mungkin dari rumah dan kemudian bisa membawa komuni ke rumah. Mungkin banyak di antara kita yang sudah merindukan menerima gandum yang terbaik yang kita butuhkan supaya kita tidak menjadi ilalang seperti kata Romo dalam homilinya tadi. Jadi saya himbau untuk kalau ada bawa Pix-nya sendiri, kalau tidak ada beritahu, nanti kita carikan untuk saling pinjam dari yang lain. Dan juga tambahan untuk kesempatan ini, sebelum saya memperkenalkan Suster Lucia, setahu saya dari beberapa hari ini, dari komunikasi-komunikasi yang ada, bahwa beliau adalah ibu asuh dari Teddy Williams. Saya waktu lihat fotonya Teddy, saya ingat, oh ini Teddy yang dulu sekitar 15 tahun yang lalu. Dia dulu pernah datang beberapa kali ke KKI rupanya. Dan saya ingat dia waktu itu tentunya jauh lebih muda. Dan kita semua ikut berduka dan berbelasungkawa dengan Suster Lucia atas kehilangan Teddy. Dan saat ini kita sedang membicarakan bagaimana apa yang harus kita lakukan dengan abu jenazah dari Teddy yang kemarin dikremasi. Jadi kita sedang memikirkan bagaimana supaya abu dari jenazah Teddy bisa tetap kita perlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan iman gereja Katolik kita. Tentunya tidak ditaburkan, itu pertama. Nah, yang kita harus pikirkan bagaimana penempatannya. Tetap di sini atau akan dikirim pulang, atau Suster Lucia saya dengar mau datang kemari. Kalau datang kemari jangan lupa mampir ke KKI Atlanta, ya Suster. Dan mungkin saya kasih kesempatan sekarang kepada Suster Lucia untuk memberikan suatu kisah tentang Teddy yang Suster kasihi. Silakan, Suster. Terima kasih, Pak Panca. Romo Matius, Pak Panca, Pak Robert Susanto, dan teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih di Atlanta. Puji dan syukur saya haturkan kehadirat Tuhan dan juga terima kasih yang mendalam juga untuk keluarga Diki. Memang saya sangat terkejut dan hampir tidak bisa bangun mendengar berita dari Pak Diki. Karena 3 minggu yang lalu, Teddy baru merencanakan beli tiket untuk jemput saya ke Atlanta untuk melihat rumah dan juga untuk kenalan dengan teman-temannya. Tapi tiba-tiba saya mendengar dari Pak Diki, pertama ting-ting,
istrinya, saya hampir tidak bisa nafas waktu itu. Tapi saya mencoba. Jadi Teddy tinggal di Pondok Siboncel ini yang sekarang saya tempati, itu tahun 76. Jadi dia 4 tahun diberikan ke kami, ke suster-suster Santo Dominikus. Dari situ besar, kemudian kami rawat, dan memang Teddy sangat lincah, agresif, dan waktu itu motoriknya tinggi sekali. Ya, suster-suster hampir kewalahan, tapi berkat suster kami, pendahulu kami, yaitu Suster Angelika, Teddy menjadi lebih kalem, bisa diatur. Proses pertumbuhannya begitu lumayanlah bagus, dan dia berbela rasa dengan teman-temannya. Akhirnya lulus dari Vincentius Putra, STM, datang ke saya, pengen jadi pastor. Maka saya dampingi, waktu itu saya sekretaris provinsial, sekretaris pemimpin umum OP di Indonesia. Jadi saya dampingi dan saya urus, karena kalau dari keturunan harus urus K1. Urusnya agak lumayan repot karena tidak ada orang tuanya. Saya kirim ke Manila untuk menjadi calon Dominikan pertama. Jadi saya kirim 3 pemuda dari Indonesia, yaitu Teddy yang paling tua, kemudian Indra, dan Adrian. Sedangkan yang sampai sekarang jadi hanya 1, yaitu Romo Adrian Adirejo OP. 2 tahun Teddy di Manila, telepon saya, "Mah, aku nggak betah karena tidak seperti romo-romo di Indonesia. Romo-romo di Indonesia tidak minum-minum sampai mabok. Tapi di sana melihat banyak keanehan, kejanggalan calon-calon romo waktu itu. Adat istiadat berbeda, saya katakan. Tetapi Teddy tetap mau pulang. Ya, setelah pulang, usaha dengan temannya saya mau tali. Tapi tetap tidak jadi, kepengin ke luar negeri. Kebetulan II saya, adik ibu yang kecil, kerja di kedutaan Amerika, maka Teddy saya kirim ke Amerika. Disitulah hidup bersama II saya di New York, tapi karena memang dia orangnya cekatan dan bisa ke sana kemari, maka akhirnya dapat pekerjaan yang lumayan baik, dan itulah situasinya. Tetapi Teddy tidak pernah lupa, setiap minggu itu telepon. Tapi 3 minggu terakhir ini tidak ada kabar berita, tapi tahu-tahu Diki memberitahu bahwa Teddy meninggal. Jadi hampir saya tidak percaya. Maka saya tanya kepada Diki, apakah Diki itu Pak dosen? Karena yang dikenalkan Teddy yang di sana, yang waktu saya ke Amerika, yang dibawa adalah temannya Pak dosen. Saya ketemu di Las Vegas, bareng-bareng ketemu karena saya harus langsung ke Meksiko, maka Teddy pulang. Kalau saya rapat di Roma setelah saya jadi pemimpin umum, saya rapat di itu pun Teddy selalu kabar, selalu telepon. Tetapi kok sakit seperti itu sendiri ya. Itu yang saya belum bisa terima, tetapi ya saya mencoba untuk sebagai seorang
religius, dengan iman saya mencoba untuk itu. Tapi secara logika, secara logik, kok aneh bagi saya. Kematian begitu mendesak, padahal tadi masih jas untuk perkawinannya saja masih di lemari saya. Maka saya ingin bahwa jenazah Teddy itu atau situasinya itu secara baik agar penderitaan yang sudah dilalui di dunia ini berakhir dan Teddy bisa bahagia di surga. Untuk semuanya ini sungguh saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo, saudara-saudariku yang ada di Atlanta yang telah merawat Teddy. Sungguh terima kasih banyak. Memang saya dengan Romo Andreas OP, yang saudaranya juga di Amerika, berencana mau ke Atlanta, tetapi entah kapan karena situasi COVID ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang telah terlibat, yang telah membantu, sehingga Teddy sungguh menikmati kebahagiaan di surga. Amin. Amin. Terima kasih, Suster. Dan sekali lagi kita saling mendoakan. Romo. Ya, terima kasih, Suster. Saudara-saudari, mari kita siapkan batin kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semua doa, rencana, dan hidup kita di minggu yang akan datang dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 672. 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung dan bersuaranya. Soraklah, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih semuanya. Mari kita foto bersama. Tolong dikeluarin ya kameranya ya. Keluarin dari kantong maksudnya. Tadi kemana? Tadi. Yuk, ini siap. Ira, Philip. Tunjukkanlah wajahmu.
Tunjukkanlah kegagahan Philip. Oke, kita lihat kamera semuanya ya. Semuanya. Suster lihat kamera ya, suster. Nanti fotonya akan dikirim lewat Om Panca. Ntar Om Panca kirim ke suster. Nanti saya kirim ke Om Panca. Nanti suster bisa dapat ini fotonya. Oke, semuanya show up, everyone. Smile for the camera. 1, 2, and smile. Philip, ketawa. Bentar ya, tunggu. Belum, ya. 1, 2, 3, senyum. Philip, ketawa. Sebentar, satu lagi, just in case. Bentar. Di save dulu ya. Bentar. Oke, one more. Just one more. 1, 2, and smile. Oke, thank you semuanya. Thank you, suster. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye. Thank you. Turut berduka kita, suster. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bye. Maaf merepotkan. Kita ya. Ya, suster. Terima kasih, suster. Enggak. Thank you. Iya. Tidak merepotkan kok, suster. Bye-bye. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih, Dikat Panca. Terima kasih, Yos. Sama-sama. Aku oke, Ma. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya. Minta maaf. Bye, Sama-sama, suster. Suster. Maaf kalau ada salah. Oh, nggak ada salah loh, suster. Menyentuh sekali tadi. Bye, suster. Ya, halo. Saya doakan nanti semua jadi anakku ya yang di situ ya. Iya, suster. Ini ada Om Diki nih. Suster, ada Om Diki. Oh ya. Hai, Om Diki. Halo Diki. Tadi saya saya invite dia. Oke. Kita matikan ya, suster ya. Bye-bye. Ya. Bye-bye. God bless you. Thank you, you too. Bye.